Shalom adik-adik. Apa kabar? Kakak berharap adik-adik tetap sukacita ya. Iya adik-adik, sekalipun kita masih harus beribadah di rumah, ibadah sekolah minggu, karena pandemi virus corona, kita harus tetap sukacita, memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah hari ini. Iya betul adik-adik, ibadah hari ini akan kita mulai. Yuk persiapkan dulu Alkitabnya. Buka kitab Roma 13 ayat 11 sampai 14. Dan langsung dibuat pembatas Alkitab ya, serta persiapkan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Oke. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk mari persiapkan hati untuk beribadah. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Kami Anak Sekolah Minggu. Dengan sukacita ya dan semangat. Kami anak sekolah minggu gereja KBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Kami anak-anak Tuhan bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewartakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa setia memberkati kita dan menyertai kita. Layaklah kita memuji memuliakan Tuhan atas kasih setianya kepada kita. Mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan buku Ende O Ale Yesus Tuhaki. O Ale Yesus Tuhaki, O Tuhani dadanahi, Roh palua hosa sude, nang hona puna habibe. Ya Yesus Tuhan penebus, sahabat kami anakmu, Engkaulah datang menebus, jadilah kami milikmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar
bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Kita sama-sama mengucapkannya. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, layaklah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan cara yang benar. Sebab Dia adalah Allah kita yang maha besar dan maha pengasih. Ya adik-adik, layaklah kita memuji Tuhan sebab karena kasih-Nya, karena kasih setianya kita boleh kembali berjumpa dalam sekolah minggu hari ini. Mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan bernyanyi Ku Sambut Pagi. Adik-adik, hukum Taurat Tuhan bagi kita hari ini yaitu hukum Taurat ke-9. Yuk kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita selalu diingatkan akan hukum Taurat supaya kita tetap mengingat apa yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita taati. Iya adik-adik, sebagai anak Tuhan kita harus tetap mengingat dan melakukan perintah Tuhan. Tentulah dalam 1 minggu tidak luput dari dosa yang melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Sebelum mengaku dosa kita dan minta pengampunan dari Tuhan, mari bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan bernyanyi Selidiki Aku. Dengan sikap berdoa ya adik-adik ya, nyanyikan dengan sepenuh hati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu, ampunilah dosa kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah sekolah minggu hari ini dan sekaligus ayat hafalan minggu depan tertulis dalam Roma 13 ayat 14. Yuk kita baca bersama-sama. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama mengaminkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebagai anak Tuhan dalam situasi apapun, kita harus tetap mengingat apa yang dikatakan firman Tuhan, sehingga kita tetap berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya adik-adik, kita harus tetap mengingat perkataan Tuhan Yesus, yaitu melalui firman-Nya. Oleh karena itu, diingat ya, menghafal ayat hafalan untuk minggu depan yang tertulis di Roma 13 ayat 14. Oke? Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan memuji memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Pujian, Aku Anak Terang. Masih ingat kan lagunya dan gerakannya ya adik-adik? Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia,
Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik duduk ya. Ya, kita hari ini akan membacakan Warta Sekolah Minggu hari ini. Ya, Warta Sekolah Minggu hari ini, nama minggu ini yaitu minggu ke-12 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Dan minggu depan, 6 September 2020 kita masih tetap ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Tetap sukacita ya adik-adik. Iya Kak Evelyn. Nah adik-adik diingat ya untuk menghafal ayat hafalan untuk minggu depan yang tertulis di Roma 13 ayat 14. Oke, demikianlah warta untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan khotbah dari Kakak Pendeta. Ya adik-adik, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan meminta pimpinan Tuhan. Mari kita nyatakan kesiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu buku ND dengan firman-Mu penuhi hatiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar? Ada sukacita untuk Tuhan? Tentu selalu ada alasan bagi kita untuk bersukacita, sebab anugerah Tuhan besar bagi kita. Yuk kita buka Alkitab kita. Sebagai nas khotbah hari ini yang sudah dibuat tadi pembatas Alkitabnya kan? Yuk. Kita baca Roma 13 ayat 11 sampai 14. Kakak baca untuk kita semua, adik-adik mengikutinya dari rumah ya. Demikian. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, nas khotbah hari ini Roma 13 ayat 11 sampai 14 ini adalah bagian dari perikop tentang, kalau kita lihat
di Alkitab kita, yaitu tentang kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dikatakan di ayat 11 itu, apa dikatakan di situ ya? Hal ini harus kamu lakukan. Melakukan apa ya adik-adik? Melakukan kasih. Kita harus melakukan kasih, mengasihi sesama. Karena kenapa? Karena kita mengetahui keadaan waktu sekarang. Firman Tuhan ini mengingatkan dan mendorong kita untuk mengerti akan waktu sekarang ini. Dalam hal ini, waktu dikaitkan dengan keadaan yang sedang terjadi atau zaman saat ini. Emang ada apa ya dengan keadaan waktu sekarang ini? Keadaan waktu sekarang ini menyatakan kepada keadaan dan pergumulan orang percaya. Orang yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, orang Kristen, orang yang sudah menyatakan dirinya adalah anak terang, yang sudah tahu kebenaran, tetapi masih selalu diperhadapkan dengan tantangan dan godaan melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Adik-adik masih menghadapi itu enggak? Kita ditantang untuk melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita digoda. Tentu kita semua masih menghadapi itu ya. Sekalipun kita sudah menjadi anak terang, orang percaya, selalu aja ada godaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Itulah hidup kita di dunia ini loh adik-adik yang harus kita perjuangkan. Maka itu adik-adik, dengan kita mengerti akan keadaan waktu sekarang ini, maka kita akan bangun dari tidur. Biasanya kata tidur itu terlelap ya. Maka itu bangun dari kebiasaan terlelap dalam dosa. Karena kita sudah tahu keadaan sekarang ini. Selalu ada aja godaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Bagaimana kita bangun dari kegelapan itu? Dengan hidup dalam terang kebenaran Injil Kristus. Kita sudah tahu itu dari Alkitab yang selalu diingatkan melalui khotbah kakak pendeta, Amang Inang Sintua, juga kakak guru sekolah minggu. Yaitu apa itu ya? Hidup dalam terang Injil Kristus, mengasihi sesama sebagai wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Ingat adik-adik, kita tidak bisa loh berjuang sendiri melawan godaan perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Karena kita masih ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata. Seperti apa sih mengenakan Tuhan Yesus Kristus itu? Mengenakan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup adalah percaya sungguh-sungguh dan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Percaya sungguh-sungguh dan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan berarti Dia yang berkuasa atas hidup kita. Raja yang senantiasa menguasai hidup kita, bukan lagi dunia ini. Itu loh adik-adik, mengenakan Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya tentu sudah mengenakan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Adik-adik, sudahkah kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita? Ayo, sudahkah? Kau sudah mengatakan bahwa kau orang percaya, anak terang. Sudahkah adik-adik mengenakan Tuhan Yesus dalam hidupmu? Sudahkah? Jika sudah, maka Tuhan Yesus menjadi perlengkapan senjata terang bagi kita untuk kita bisa dan mampu meninggalkan dan memenangkan segala godaan perbuatan kegelapan itu. Dengan demikian, kita akan memuliakan Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita. Kita bukan lagi hidup untuk diri kita, untuk dunia ini, untuk papa dan mama, untuk keinginan orang lain, tapi untuk apa sih yang diinginkan oleh Tuhan? Apa sih yang berkenan pada Tuhan? Adik-adik, demikianlah kita orang percaya yang adalah anak terang. Beberapa minggu ini kita selalu diingatkan ya tentang diri kita yang adalah anak terang, sebab Allah kita adalah terang itu. 4 minggu berturut-turut selalu kita diingatkan akan bagaimana sebagai anak-anak terang hiduplah dalam terang Injil Kristus. Adik-adik, demikianlah kita orang percaya yang adalah anak-anak terang yang sudah mengenakan Tuhan Yesus dalam hidup kita, akan senantiasa menang dan berkemenangan melawan godaan perbuatan-perbuatan kegelapan di dunia ini. Apa saja sih perbuatan
perbuatan kegelapan yang kita hadapi di dunia ini? Ayo. Tahu nggak sih adik-adik? Misalnya nih, berbohong, berdusta. Itu adalah perbuatan-perbuatan kegelapan loh adik-adik. Dengan mencontek saat ujian. Berarti kita berbohong kan? Kita mengisi kertas ujian bukan hasil dari apa yang kita ketahui, tapi mencontek dari buku atau dari teman. Itu berarti kita berbohong. Apalagi iri terhadap prestasi orang lain. Siapa sih yang iri-irian terhadap prestasi temannya? Tahu enggak? Dia itu juara karena ini atau karena itu, gitu ya. Itu iri hati namanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Ayo, yang suka membuli. Itu berarti membunuh karakter orang lain loh adik-adik. Itu sangat merusak orang kalau kita membulinya. Maka itu adik-adik, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Yang dikatakan tadi berbohong, iri hati, suka membuli. Apalagi ya, hidup dalam percabulan yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Ini di gadget kita, semua bisa kita lihat. Tapi anak-anak terang akan mengendalikan dirinya terhadap situs porno. Melalui kata-kata juga bisa kita melakukan percabulan loh adik-adik. Apalagi dikatakan dalam firman ini, hidup dalam pesta pora dan kemabukan yang membuat kita jadi tidak terkendali. Tidak terkendali, kita tidak tahu siapa aku ya, anak Tuhan atau anak dunia. Jika kita mabuk maka kita tidak tahu jati diri kita siapa. Oke, hidup dalam perselisihan yang berakhir pada balas dendam. Ya, kayak gitu ya. Itu adalah perbuatan-perbuatan kegelapan loh adik-adik yang harus kita hindari dan perangi. Dan senjata bagi kita adalah Kristus Yesus. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Adik-adik, semua perbuatan kegelapan itu hendaknya kita jauhi dan tinggalkan sebagai pertanda bahwa kita telah mengenakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ingat adik-adik, kita hanya bisa menang dan berkemenangan melawan godaan perbuatan kegelapan itu bersama dan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan terang dan dalam hidupmu dan muliakanlah Tuhan melalui hidup dan kehidupanmu. Oke? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak terang, hendaklah kami membuahkan perbuatan-perbuatan terang, meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan sebab Tuhan telah menebus kami, menyelamatkan kami, mengeluarkan kami dari kegelapan dunia ini melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan dan berkemenangan di dalam Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam keterbatasan kami untuk taat kepadamu, biarlah Tuhan menuntun dan memimpin kami, menguatkan kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup seturut dengan yang Tuhan kehendaki, melakukan Taurat-Mu, hidup mengasihi Tuhan dan sesama kami. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan, demikian juga kami menyerahkan gereja-Mu HKBP Perumnas 2 ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, biarlah kami boleh diberi rasa syukur kepada Tuhan untuk menikmati anugerah Tuhan melalui setiap pelayanan kakak, abang, guru sekolah minggu, Amang Inang pendeta, Amang Inang Sintua, semua tim multimedia yang boleh terlibat, biarlah Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia dan juga untuk dunia ini, karena Tuhan memulihkan dunia ini dari virus corona dan kami boleh menikmati kehidupan sebagaimana biasanya bersama dan di dalam Tuhan, di dalam sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat, Hai Bangkit bagi Yesus. Di sini kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Nyanyikan dengan sukacita ya. Bangkit bagi Yesus dengan panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan
Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasa-Nya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayat 1, Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan untuk membersihkan kita dari semua kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, Maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.